Islam. Demikian juga yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan. Semoga kita semuanya dikumpulkan di tempat ini dalam kondisi sosial pengertian dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertama kali, perkenankan kami menyapa sekaligus mengucapkan terima kasih. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebenarnya kepada kedua orang tua saya, Bapak Muhammad Yusuf, Allah yarham, dan Ibu Supartini atas doanya dan dukungannya yang dari kampung jauh di perbatasan Klaten dan Gunung Kidul dengan doanya bisa mengantarkan saya bisa belajar di Yogyakarta. Demikian juga kami menyapa istri saya tercinta Rahmi Siti Ambarsari. Demikian juga kedua anak saya Nadia Hamzah dan Iswahan Hamzah atas doa-doanya dan dukungannya bisa menjadikan masa seperti ini. Kemudian kami menyapa juga kepada kedua orang tua mertua saya, Bapak Sugiarto Haji dan Ibu Sri Erna Hidayati. Demikian juga adik kakak yang berasal dari keluarga kerja. Kami menyapa juga dari keluarga besar dari Klaten yang Mas Mbak Ayu saya hadir di sini, yang sudah secara rombongan mendoakan saya hadir di sini. Kemudian kepada guru-guru saya yang sudah hadir di sini ada Ustaz Fahmul Qadas, kemudian juga Ustaz Muhammad Gamani Zain, kemudian juga kepada Profesor Dr. Ismail Masrudi, kemudian kepada Profesor Dr. Amin Abdullah, Bapak Dr. Siddiq, dan guru saya lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu karena ilmunya, karena keteladanannya dan akhlaknya yang terus bisa menginspirasi kita semua, khususnya pada bisa sendiri. Kepada teman-teman yang lain, baik dari ASAI, Asosiasi Studi Agama Indonesia, atau disebut ASRI, Association of the Study of Religion in Indonesia, karena sudah berafiliasi dengan IHR di Jerman. Kemudian juga kepada teman-teman label, baik label senior maupun label junior, label muda atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil riset saya atau fokus keilmuan saya tentang hubungan antar agama. Hubungan antar agama sebenarnya bagian dari studi agama secara umum. Dan saya menyebutnya ilmu ini meskipun tidak disukai dalam tanda kutip orang banyak. Agama banyak dan sedikit, gitu ya. Meskipun tidak suka orang banyak, tetapi ibarat masakan ilmu ini adalah garam. Sedikit tapi memberi rasa. Kita makan makanan yang di belakang sana, nanti kita menikmati apapun, semua masakan tanpa garam aneh. Nah, makanya sudah agama-agama, hubungan antara agama, meskipun ini ilmu yang barangkali orang menganggap ini dengan agak bagaimana begitu, tetapi ilmu garam dan ilmu yang kita harus bertanggung jawab untuk mempertahankan. Saya memberi judul dengan Mesuhi Sedulur Satu Tunggal. Kalau tadi judulnya berbahasa Inggris, saya berbahasa Jawa. Dekolonialisasi paradigma hubungan antaragama melalui konsep Raizon dan Kri. Konsep yang saya ambil dari Gilles Deleuze dan Felix Guattari tentang bagaimana kritiknya terhadap paradigma keilmuan yang terkolonialisasi. Slide berikutnya. Kenapa soh? Kenapa kita perlu soh? Soh adalah bahasa Jawa yang mengikat satu lidi. Dalam konsep biologi teoritis itu disebut dengan coincidentia oppositorum, sesuatu yang menyatukan. Menyatukan kami punya
ucapan dalam bahasa Jawa, kumpul dan tempel. Tempal dan tempel. Ini tidak ada bahasa Indonesia, maka saya mengucapkan dalam bahasa Jawa. Koinsidensial positur itu menyatukan, tidak membuat bersatu, tetapi menyatukan. Tiganya bersatu, tapi tidak menyatu. Soft adalah membuat bersatu dan menyatu. Inilah poin yang nanti akan kita sampaikan di hadapan Bapak Ibu, khususnya di hadapan sidang-sidang yang saya muliakan. Slide berikutnya. Kita merasa dari kajian-kajian yang sudah dilakukan bahwa paradigma pengetahuan kita, khususnya pengetahuan atau paradigma dalam perbandingan agama maupun secara studi dalam hubungan agama, itu sudah terkolonialisasi. Apa buktinya? Slide berikutnya. Ada prinsip yang disebut dengan kolonialisasi. Saya mengutip dari Roscoe dan Rodriguez. Yang namanya kolonialisasi itu eksploitasi belum pardon. Atau istilah teknisnya pureza de la sangre. Memberi batas, memurnikan supaya batas ini saya dan kami, kita dan Anda, atau batas siapapun itu betul-betul ada batasnya. De pureza de la sangre, eksploitasi belum pardon. Padahal yang kita inginkan bukan itu. Yang kita inginkan adalah tempel, kumpul atau kempal dan tempel, bersatu dan menyatu. Maka penjelasan detailnya ada di naskah pidato, dan tadinya dari 93 halaman diminta untuk meringkas jadi 30 halaman. Dari 30 halaman diringkas supaya dibaca 10 menit baru bisa. Maka kita sampaikan melalui sesi. Oleh karena itu yang kita butuhkan adalah bagaimana dekolonialisasi. Slide berikutnya bukti bahwa pengetahuan kita. Slide berikutnya. Kita terkolonialisasi dalam pengetahuan. Ada 3 prinsip. Yang pertama, landscape relasi antar agama kita itu ada 3 fase. The age of ignorance, bahwa hubungan antara agama kita semata-mata itu dikonstruk oleh pengetahuan yang kurang dari tradisi keilmuan di Eropa Barat yang berhadapan begitu, bahasa Jawa lagi, begitu digandapan. Nah, digandapan tidak ada bahasa Indonesia lagi. Begitu digandapan menghadapi di luar sana ada perbedaan. Akhirnya apa yang dikonstruk? Yang dikonstruk adalah bagaimana keragaman perbedaan itu sesuai dengan konstruksi dan pikiran yang ada dalam tradisi Age of Ignorance. Maka karya-karya yang dicari makin seterusnya. Kemudian yang kedua, landscape hubungan agama yang selama ini terjadi itu menjadi bukti bahwa kita terkolonialisasi secara pengetahuan adalah fase berikutnya, the century of hope and reason. Barat mulai mengubah cara pandang mereka dan keragaman dan perbedaan di luar barat. Diakui, oh mereka itu bagian dari kita, tetapi masih berdiri sendiri. Belum menyatu, baru bersatu, tapi belum menyatu. Baru kempal, belum kempal. Nah, karya-karya Alan Prince, Cameron Smith, John Hick itu menandai detailnya ada di naskah pidato. Kemudian yang ketiga, di moment of vision, barulah cara pandang terhadap keragaman perbedaan itu diubah untuk menjadi social responsibility. Dan itu semua kemudian dikonstruk masuk tahap kedua, yaitu ideologisasi atau konformitas. Apa yang menjadi produk pengetahuan yang tadi dikonstruk itu kemudian dalam tanda petik diharuskan untuk diakui, untuk diikuti. Kalau tidak begitu berarti ada kata-kata tidak modern. Kalau tidak begitu ada kata-kata tertinggal dan lain.
Meskipun demikian, cara pandang ini kemudian ada anti-Islam. Dalam konteks studi agama atau hubungan agama, nggak koslah. Muhammad bin Auf ini di antara tokoh-tokoh yang betul-betul mengkritik bagaimana cara pandang keberagamaan atau cara pandang kita kepada keragaman dan perbedaan itu begitu mendeterminasi. Kita tidak bisa keluar dari itu. Misalnya kita mengemukakan konsep gotong royong, kita mengemukakan sayur rukun, kita mengemukakan gandong, tidak akan bisa menggelegar di dunia. Riset segala apapun tidak akan bisa menggelegar dunia. Lalu apa yang kita butuhkan atau bagaimana tawaran kita? Slide berikutnya. Perlu pengayaan paradigma. Tidak diubah, tidak diperbarui, tapi diperkaya. Bagaimana pengayaannya? Saya menawarkan dalam nasihat saya ada konsep yang disebut dengan laizon dan ada dua model mensikapi keberagamaan yang laizon itu rimpang, tri itu pohon. Satu teori yang kita kutipkan dari Deleuze dan Frank Guattari, seorang pemikir yang kiri, pemikir yang sosialis, tetapi kritiknya begitu tajam terhadap kata dunia yang betul-betul mengkolonialis. Lanjut. Sekarang bagaimana paradigma yang disebut dengan ya tepat betul. Laizon rimpang itu dia tumbuh, nanti dia tumbuh secara independen, akarnya bisa tumbuh lagi secara independen, tumbuh lagi dan seterusnya. Maka ada 6 prinsip itu menggambarkan bagaimana rimpang itu meskipun diputus dia akan tumbuh terus, dia akan terjalin terus. Sebaliknya nah, kalau pohon itu akan tumbuh di situ saja, akarnya tidak bisa menumbuhkan yang lain. Maka bagaimana hubungan agama itu harus dibangun? Itu harus menumbuhkan seperti rimpang, seperti laizon yang dia secara independen tumbuh, tetapi dia juga menumbuhkan yang lain, terhubung meskipun terputus, dia akan membawa identitas yang berbeda. Maka satu tawaran yang berasal dari bagaimana tradisi kita itu bisa menggelegar di dunia. Bahasa orang sekarang adalah tradisi kita itu menyala di dunia. Tawaran yang slide berikutnya. Berikutnya. Kita olah warisan-warisan tradisi nenek moyang kita itu menjadi sebuah teori sebagai sebuah paradigma, kemudian kita nyalakan di dunia. Karena Indonesia begitu kaya, tidak ada negara yang pluralitasnya begitu kompleks seperti Indonesia, tapi bisa menyatukan seperti itu. Tidak ada. Maka kita bangga sebagai bangsa Indonesia memiliki tradisi yang luar biasa. Kita nyalakan, kita gelegarkan kita di situ sebagai sebuah paradigma yang akan menjadi paradigma yang pengayangan dari paradigma yang sudah ada. Oleh karena itu yang dibangun dalam laizon ini adalah semuanya as. Saya mengajar dari murid Berdari tentang as relatif bahwa semua hubungan kita adalah subjek, tetapi tidak hanya sekedar subjek yang terlibat. Subjek yang terlibat, kita kembali sekaligus tambah. Dan itulah paparan yang singkat. Untuk detailnya ada yang 92 halaman, tapi kalau agak singkatnya ada di naskah. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu semuanya atas doa dan dukungannya. Semoga kita semuanya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang bisa mengamalkan tradisinya menjadi dunia. Terima kasih. Aku lupa bisa terdapat untuk wabasyirul ini, wabasyirul ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Senat didampingi Sekretaris Senat dimohon mengukuhkan jabatan guru besar disaksikan oleh Rektor UGM Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Depan. Depan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Rabu 17 Desember tahun 2025 Miladiah, bertepatan tanggal 26 bulan akhir tahun 1440 Hijriah, kami mengukuhkan Profesor Dr. Tadhihanus SAG FAG sebagai guru besar dalam bidang hubungan antar agama pada Fakultas Studi dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijodo, Yogyakarta. Semoga rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai saudara. Amin. Senat Universitas Ketua Profesor Dr. Tadhihanus. Pembalungan Samir Guru Besar dan pemindahan ikat topi toga. Pidato pengukuhan guru besar dalam bidang Islam dan Budaya oleh Profesor Dr. Maharsi M.Hum dengan judul Islam dalam Budaya Global, Konvergensi Spiritualitas dan Komunitas. Kepada Profesor Dr. Maharsi M.Hum dipersilakan menyampaikan pidato pengukuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sekretaris dan seluruh anggota Senat, Rektor dan para wakil rektor, para dekan Fakultas Senat, Direktur Pascasarjana, para kabiro, ketua lembaga, para kapolri, para dosen, dan tenaga pendidikan serta mahasiswa yang berbahagia, para tamu undangan dan para keluarga yang kami cintai. Puji syukur dari Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di situ Profesor Dr. Amin Abdullah dengan sehat walafiat dan kepatuhan suatu akal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato pengukuhan tulisan saya tentang Islam dan Budaya dengan judul Islam dalam Budaya Global, Konvergensi Spiritualitas dan Komunitas. Sebagai bentuk pertanggungjawab ilmiah saya di hadapan Senat Akademik UIN Sunan Kalijodo, Yogyakarta. Tema yang menurut saya terus menjadi perbincangan di masyarakat yang tak lekang di lahan waktu. Tema yang terus mampu mereproduksi relevansi dan urgensinya untuk terus dikaji dari generasi ke generasi, bahkan hingga sekarang dan masa yang akan datang. Dalam pidato ini saya akan menyampaikan beberapa fenomena Islam yang terjadi dalam masyarakat Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Fenomena ini saya ambil secara terpilih dan praktis dari berbagai berita di surat kabar, televisi, media massa, serta pengalaman saya sendiri. Hadirin yang berbahagia, sejak ratusan tahun yang lalu, Wali Songo dan para ulama Nusantara memanfaatkan seni dan tradisi lokal seperti wayang, tari-tarian, lagu-lagu daerah, alat musik gamelan, acara tradisional,
Tindakan sebagai sarana dakwah untuk menyampaikan pesan nilai-nilai Islam dan kehidupan. Namun beberapa tahun terakhir ini justru terjadi fenomena sebaliknya. Islam dijadikan sebagai alat untuk pemasaran produk tertentu. Bahkan Islam dijadikan komoditas hiburan di masyarakat. Islam disekarangkan sebagai barang yang dikonsumsi untuk dijualbelikan, dipromosikan secara berlebihan untuk mendapatkan keuntungan material dan politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Pada tahun 2024 dan sampai sekarang, di media sosial ramai tentang banyaknya tulis yang menyediakan tentang barang rupiah dengan beragam merek yang selain bermanfaat sebagai penangkal sendiri, pembuka rezeki, mendapatkan jodoh, pembersih nilai-nilai dan sebagainya. Dan rupiah ini dilakukan dengan harga yang mahal, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Untuk promosi dalam rupiah ini, para penjual menggunakan rekayasa digital yang memiliki gambar dan suara tokoh ulama yang berpengaruh untuk mengetahui seolah-olah para ulama itu ikut mengkonsumsi produk tersebut. Pada tahun 2022 dan 2023, muncul fenomena haji furoda yang mempromosikan layanan mereka melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, dan GoPA. Mereka menawarkan paket haji istimewa yang menggiurkan, haji tanpa asli, haji dengan khidmat yang tetap dengan Masjidil Haram, berjalan langsung, Siti Taubat dan sebagainya. Itu yang mengintegrasikan cara berjalan semua itu menyampaikan salah haji agar bersedia gaya dan yang beliau penawaran menyatakan berbagai singkat agar kalau haji segera langsung dilakukan atau dilakukan tanpa mengecek lebih dalam. Namun saat pelaksanaan haji juga seringkali calon haji tidak mendapatkan fasilitas seperti yang dijanjikan. Bahkan ada calon haji yang baru dalam perjalanan ke Arab Saudi sudah harus pulang karena tidak mempunyai visa haji. Mereka ini karena malu kemudian berusaha dari daerah lain baru pulang setelah bersamaan haji. Fenomena lain terjadi di bulan Ramadan tahun 2013-2018. Partai politik tertentu memanfaatkan simbol dan peta agama serta poros agama untuk menarik dukungan pemilih dalam media yang dibagikan atas nama partai politik sebagai sponsor, sehingga agama menjadi alat politik untuk meraih simpati publik. Agama ini menyebabkan manipulasi terhadap religius demi kepentingan politik dan menggeser nilai spiritual Islam menjadi alat strategi politik semata. Demikian juga dalam pemilihan gubernur DKI tahun 2017 dalam berbagai media massa dan media sosial muncul informasi bahwa telah terjadi politik identitas dan sentimen agama. Agama Islam diharuskan alat untuk mobilisasi dukungan dan pemenangan salah satu calon. Namun demikian, kita sudah mendapatkan banyak informasi bahwa komunitas Islam dapat produktif dan positif dalam menjaga spiritual dan dakwah Islam. Melalui saya bentuk dakwah miliknya, Ustaz Jasa Kaki tidak memprioritaskan kepentingan ekonomi dan politik, melainkan memilih melaksanakan tujuan awal dari dakwah Islam. Jasa Kaki tidak segan melakukan kritik terhadap pengundangnya agar pesan dakwah yang dapat sampai dan mudah diterima serta disukai oleh publik. Dalam channel itu tersebut hal terkait dengan isi dan konten yang ditawarkan selalu dilibatkan saksikan agar sesuai dengan tujuan awal. Kita sudah bisa melihat dalam Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hidayat maupun Gus Bahar dalam channel semacam itu, meskipun tidak ada melibatkan nyari atau Ustaz, tapi tetap sesuai dengan apa yang Islam. Kemudian juga wisata sejarah Wali dan pariwisata halal Pulau. Nilai-nilai Islam yang apakah terkesan santai termasuk menjadi sebuah produk wisata yang penuh dengan nilai ajaran Islam dan menarik banyak pengunjung. Proses komunikasi ini melibatkan ulama, pengelola wisata negara dan masyarakat lokal. Komunikasi tersebut mengadakan
juga mengolah Islam secara etis menjadi produk layanan yang menguntungkan masyarakat. Di samping menguntungkan ekonomi, masyarakat juga meningkatkan pentingnya nilai Islam dan budaya kita. Rangkaian kasus di atas mempresentasikan bahwa sifat dan pemahaman umum mengenai komunikasi Islam. Di satu sisi, komunikasi Islam perlu dilakukan tetap menekankan nilai-nilai ajaran spiritual. Sementara di sisi lain, Islam mengenai komunitas lebih banyak digunakan untuk kepentingan ekonomi dan politik yang bertentangan dengan nilai-nilai spiritual. Dalam konteks ini, spiritualitas yang sebelumnya murni bersifat keagamaan dan non-material ini juga dapat memandang sebagai produk yang dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan budaya konsumtif. Artinya, keyakinan, praktek, dan simbol Islam bisa berbentuk dan menyesuaikan akan memiliki nilai tunggal sebagai bagian dari pasar spiritual yang sensitif dalam budaya kita. Konvergensi ini menggambarkan hubungan interaktif antara Islam dan pasar yang menciptakan dinamika baru. Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga bagian dari ekonomi dan budaya konsumtif. Konvergensi dalam hal ini harus memahami sebagai proses bahwa spiritualitas mendapatkan dimensi komersial dan komunitas memperoleh dimensi spiritual. Melalui pengaruh globalisasi, teknologi, dan media massa memperluas jangkauan dan pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat. Konvergensi spiritual dan komunitas dapat menjadi salah satu pendekatan relevan untuk menempatkan Islam dalam budaya global. Tapi tidak bisa dijadikan satu-satunya cara yang paling tepat. Dalam konteks budaya global, Islam memiliki peran ganda yaitu sebagai sumber nilai spiritual dan sebagai fenomena sosial budaya yang dipengaruhi oleh dinamika massa dan konsumsi global. Peran Islam dalam budaya global bisa dilihat secara komprehensif, mencakup fungsi spiritual dan politik, sekaligus praktek yang bisa berinteraksi dan ekonomi budaya dan pasar global. Namun demikian, Islam berperan sebagai sistem simbol yang memperkuat identitas, solidaritas sosial, kohesi budaya dalam masyarakat multikultur dan globalisasi yang efektif. Dengan demikian, melihat Islam melalui kalangan dan konvergensi spiritual dan komunitas yang penting untuk memahami dinamika modern. Kami kemudian kita harus berbagi dengan pemahaman agama sebagai kekuatan sosial dan identitas budaya dan sisi teologi dan ajaran. Islam adalah pemerintah multidimensional dalam budaya global yang tidak bisa sepenuhnya disebut sebagai spiritualitas dan komunitas. Menempatkan Islam dan budaya yang paling tepat adalah dengan mempertimbangkan perpaduan antara dimensi spiritual, nilai dan identitas dan komunitas sebagai globalisasi. Keduanya harus saling melengkapi dan memperkaya pemahaman terhadap peran Islam di global. Namun demikian harus ditekankan bahwa Islam tetap diminati dan berperan penting dalam dunia global meskipun tanpa konvergensi dan spiritualitas dan komunitas. Islam tetap mampu membangunnya, memberikan rasa aman dan menjadi alat untuk menjaga stabilitas sosial serta kohesi dalam masyarakat umum. Dalam konteks globalisasi, Islam harus menjadi partai yang dilakukan sebagai kelompok religiositas, toleransi, dan solidaritas sosial. Serta dapat berfungsi sebagai instrumen sosial budaya yang relevan dan tak bagus terhadap dinamika modern tanpa tergantung pada komunitas. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian bisa saya mendapat manfaat dan memberi inspirasi bagi pengembangan budaya Islam masa depan, khususnya budaya Islam Indonesia yang berada di Pemerintahan Indonesia. Terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan dan para besar Islam Indonesia di Jakarta, para tamu undangan, khususnya Pak Joy dari dari Sudan, alhamdulillah hadir, dan teman-teman tulis suara dan pembacaan sambil dari terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua Senat didampingi Sekretaris Senat dimohon mengukuhkan jabatan Guru Besar. Disaksikan oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami Senat Islam Sunan Kalijaga Jakarta mengukuhkan Profesor Dr. Mahathir Ibung sebagai Guru Besar dalam bidang Islam dan budaya pada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Jakarta. Semoga rahmat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai saudara. Amin. Senat Tuntas Ketua Dr. Mahathir. Pengumuman sambil Guru Besar dan pemindahan 3 Topik